Ini ada apa aja nih teh? Kerang kampak ini kerang yang paling besar, yang isinya nggak terlalu besar tapi rumahnya besar tuh. Oh iya. Oke. Nah, terus ini ada apa? Kalau ini kerang tiram. Kalau bahasa restoran tuh namanya oyster. Oyster, yang biasa jadi bahan itu juga ya? Mutiara. Kalau beruntung dapat mutiara gitu. Tapi ada teh, pernah dapat mutiara? Ya, ada mungkin orang luar kali, orang Thailand gitu kan berapa nggak semua dapat. Nah ini kerang tahu namanya nih. Oh, Kerang tahu. kerang tahu rasanya kayak tahu, empuk, lembut, bundar. Nah ini kerang hijau lah, udah umum ya. Kerang hijau. Kerang salju ya? Kayak Iya, gimana sih kerang salju teh? Ini kayak gini nih. Oh ini ya gepeng juga ya? Gepeng, mantap. Nah ini kepiting. Ting. Nah ini kerang darah. Ada berapa jenis sih teh semuanya? Kalau sekarang ada 11 kerang. 11 kerang. 11 macam tuh. Iya, Nah ini apa nih teh? ini rajungan. Oh rajungan. Oh rajungan. sama aja teh. Sama kalau ini kepiting ini rajungan. Nah terus? Terus ikan. Tuh, ikan kerapu. Tuh. Oke. Ikan kerapu kan banyak. Ada ikan kerapu, ikan kue. Lobster. Sekarang lagi yang kecil. Biasanya besar deh. Gede banget, tapi lagi belum ada. Ini ada kerang hijau, kerang bulu, kerang kampak, kerang tiram, kerang salju, kerang bambu, kerang darah, kerang tahu, terus kerang madu, kerang batik. Banyak juga ya. Banyak kerangnya. Kerang batik mantap. Lagi kosong ya. Ada, ada kerang pokoknya banyak lah. Nah, di sini juga banyak. Oh iya nih. Kita tuh 1 kintal, kadang kalau datang bisa 3 kintal. Ini satu freezer ini deh. Satu freezer ini bisa 2 kintal 2 muat. kintal. Dari Baskom itu emang udah ke ini. Ya, jadi idenya gini, gara-garanya kan aku kan nggak ada modal ya, tapi dipaksa untuk jualan ini gitu. Sedangkan aku pikir jualan seafood tuh pasti membutuhkan modal yang banyak kan. Tapi kan aku pikir kita jualan bukan dari ukur pertama sih ya modal, tapi yang terpenting sebetulnya bukan modal, tapi itu mental, kesabaran, kegigihan kita. Akhirnya aku pikir gini, kalau kita beli barang-barang alat-alat, kita nggak bakalan jualan-jualan. Setelah mikir sambil tidur-tiduran deket dapur, ada piring banyak juga nih nggak kepake, nggak pernah masak. Udah pakai aja piring, ember gitu. Sampai ke bak mandi anak tuh ya. Iya, jadi kan karena barang-barang yang di rumah nggak kepake, ya udahlah kita gunakan aja itu. Awalnya tuh pertama dagang tuh ya dagang seafood tuh kalau kata orang mah modalnya gede kan. Kalau aku karena dibantu nelayan aja, disupport nelayan, terus pertama pakai gerobak kan sepi, udah sepi, terus PSBB tuh ya sepi banget. Kalau aku kan semua yang kerja itu saudara, ada paman, ponakan, jadi kita gunakan tenaganya lewat saudara dekat supaya kita nggak ada istilahnya ya rame bersama, sepi juga bersama. Itu dari awal. Iya dari bawah, dari gerobak. Gerobak. Pakai gerobak. Di sini. Iya di depan. Di depan doang satu kotak kecil gitu pakai gerobak. Pertama tuh lakunya paling kerang hijau doang. Yang orang tahu tuh taunya kerang hijau, kerang darah itu umum ya. Paling sehari dapat 200, 300. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah sehari ya bisa setor sama nelayan lumayan banyak lah. Bisa setor 5 juta, 6 juta, kadang 4 juta gitu.
paling tinggi tembus berapa tuh? Pernah sekali ya seumur hidup. Waktu ada YouTuber juga 15 juta 15 juta. sehari. Tuh ya ampun. Rasanya tuh udah nggak tahu deh, hati aku kayak nggak nyangka gitu. Ya sampai saat ini masih berjalan aja udah bersyukur kan. Bersyukur, alhamdulillah ada yang ngeliput supaya kerang tambah tahu kan orang-orang, tambah luas. Terus pakai gerobak, terus lama-lama kalau itu ada YouTuber kan, lama-lama alhamdulillah tambah banyak yang beli. Jadi lumayan ya, kebantu juga ya. Ya kebantu untuk para pedagang ember, kebantu dia juga ikut seneng. Terus nelayan apalagi dia seneng, tangkapannya ada yang nampung, aku juga seneng, sama-sama. Aku milih seafood karena gini, seafood adalah makanan yang menurut aku itu kandungan gizinya banyak. Terus aku pengen ngerubah tuh, kalau seafood kan dibilangnya makanan yang tergolong kelas menengah. Nah aku pengennya hapus tuh, aku pengen semua kalangan bisa makan juga. Makanya aku kalau jualan seafood nggak ditimbang-timbang gitu, pakainya takaran aja, takarannya seperti piring, baskom, tampah, ember, bak, toren, drum. Drum ada? Yang ada, drum ada. itu harganya 4 juta, tuh kayak drum yang sampah itu, tau kan? Nah ember yang gede, 4 jutaan tuh. 4 juta isinya sekitar 50 kiloan. Tapi pernah ada yang pesen? Pernah ada, kayak polisi naik pangkat gitu buat acara. Kalau yang bak berapa teh? Aku harganya mulai dari yang piring 25.000, yang baskom ada yang 35.000, kalau tampah 150, kalau bak 400, udah lengkap. Yang paling tinggi tuh yang Drum 4 juta. Oke, pernah nggak sih awal-awal sempat kagak laku gitu kan? Ada, pernah waktu yang gerobak aku cuma dapat sehari 100.000. Berapa? Itu 100.000. Itu tuh hampir rasanya udah deh nggak bisa gitu. Tapi kan kembali lagi, ini kan kalau usaha tuh ada ujian. Kalau kita nggak berani melengkapi ujian itu, artinya kita nggak lulus. Tapi aku tetap sabar. Jadi sempat kita putus asa juga. ya ada lah. Kadang-kadang kalau ya namanya jualan ya kan ada rame, ada sepi. Kalau misalnya sepi terus kan nggak ada pemasukan, itu apa? Kita harus belajar. Kenapa? Ada apa? Introspeksi ya. Ya introspeksi. Apa emang keadaannya? Kenapa? Kalau usaha itu, kalau dagang tuh ada suka dukanya. Kalau lagi rame ya kita seneng kan. Tapi kalau lagi sepi, kita juga harus berpikir cari ide-ide yang lain. Aku tuh awal-awal jualan nggak jualan seafood, jualan gorengan tuh, tempe mendoan. Dari tempe mendoan pindah lagi ke jas hujan, pindah lagi ke ketoprak, apa aja lah aku udah pernah. Semua udah aku lalui, dari kepanasan, kehujanan, sampai basah, sampai kering lagi, udah pernah dagang di jalanan. Tapi kan semua harus sabar. Jadi kayak ada Allah kasih kita hadiah, tapi kita harus ulangan dulu. Supaya kita bisa lulus, kita ujian dulu. Tapi kalau menurut Teteh hari ini sudah sukses belum? Belum. Aku malah bercita-cita, aku pengen jadi orang yang sukses, bukan jadi orang kaya, tapi aku pengen sukses. Hitungan sukses tuh kayak gimana sih? Hitungan sukses tuh artinya aku bisa mempekerjakan orang lebih banyak lagi, mengembangkan usaha lebih baik lagi, sempurna dalam arti lebih banyak orang menilai baik ketimbang buruknya gitu. Kerja dulu lama juga ya, 13 tahun.
Di sepanjang aku kerja itu aku belajar, ambil ilmunya supaya nanti aku akan usaha udah siap untuk maju atau untuk mundur aku udah siap. Ya, kalau dulu kan kerjaan teh sama usaha enak mana sih teh? Enakan usaha sih kalau usaha udah berjalan, tapi kalau usaha yang baru-baru mungkin butuh proses kan. Semua usaha tuh butuh proses. Kalau kerja kan langsung dapat gaji, udah pasti gitu. Kalau kerja udah pasti digaji setiap bulan. Tapi kalau usaha itu kita tunggu sampai 3 bulan dulu. 3 bulan itu kira-kira akan maju apa akan mundur gitu. Kalau usahanya udah jalan, udah ketemu, enak, udah ketemu, udah ada di hati, udah seret, insya Allah enakan dagang. Harapan kedepannya apa tuh? Harapan kedepannya aku pengen kerang baskom tuh bisa dikenal masyarakat luas, dan aku pengen selalu jadi yang terbaik belajar, masih perlu banyak belajar, dan aku juga pengen punya tempat yang layak, yang rapih, yang bersih, terus supaya banyak customer enak kalau makan. Motivasi buat para pemuda, orang yang mau buka usaha baru kayak aku, yang penting pertama mental, sabar, kuat. Kalau itu udah siap, pasti insya Allah jalan.